Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan yang ke-10 untuk materi akuntansi, praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Nah, pada pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas kasus baru, yaitu kasus kelima, masih tentang PT Perkasa, tapi bagian yang kelima di halaman 11 sampai halaman 14 untuk buku kasusnya ya, untuk di modul praktikum akuntansi keuangan lanjutan yang berwarna ini. Nah, hari ini kita akan membahas kasus kelima, namun sebenarnya masih sama ya tentang PT Perkasa juga, tapi bagian-bagian kelima dan masih tentang jurnal eliminasi dan konsolidasi, namun ada beberapa hal yang apa yang baru ya dari kasus 5 ini dibandingkan dengan kasus keempat yang kemarin hampir sama kasus empatnya dengan kasus ketiga seperti itu. Seperti biasa karena ini adalah kasus yang baru, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kasusnya dari buku praktikum akuntansi lanjutan yang berwarna coklat ya. Kalian bisa sambil perhatikan juga buku kalian yang berwarna coklat di halaman 11 sampai halaman 14. Kasus ini merupakan kelanjutan dan ilustrasi yang dijelaskan pada skenario 2 dari kasus kedua. Jadi, kalau kalian ingat di kasus kedua dan di skenario kedua itu ada kasus tentang PT Perkasa juga. Nah, ini adalah merupakan kelanjutan dari skenario tersebut ya. Nah, PT Perkasa telah membeli 80% saham PT Cemara dengan harga pembelian sebesar 5.500.000.000. Berikut disajikan neraca saldo PT Perkasa dan PT Cemara per tanggal 31 Desember 2016 ya, dalam ribuan rupiah. Ada neraca saldonya per 31 Desember 2016 dalam ribu rupiah, ada laporan posisi keuangan seperti biasa. Kalian langsung saja bisa lihat di bagian halaman 11 itu ya. Ada kas, piutang, persediaan bangunan, mesin, dan akumulasi penyusutan. Baik itu dari sisi PT Perkasa maupun PT Cemaranya. Dan ada juga investasi saham PT Cemara ya dan beban pokoknya. Jadi kalau di bagian laporan posisi keuangannya ini juga dimasukkan laporan laba ruginya seperti beban pokok penjualannya, beban penyusutan, beban operasional, lalu dimasukkan dividen, berikut juga liabilitas dan ekuitas seperti utang usaha, utang lain-lain, saham biasa, aguyo saham, saldo laba, penjualan dan laba dari PT Cemara. Semuanya tersajikan dalam laporan posisi keuangan yang berbentuk tabel di halaman 11 dan 12. Nah, kalian bisa perhatikan sendiri ya. Nah, di sini ada informasi selanjutnya, katanya selisih antara nilai pembelian dan nilai buku yang timbul pada tanggal 2 Januari 2016 tersebut diatribusikan terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, selisih nilai pasar bangunan atau nilai buku bangunan sebesar 2.220.000.000 rupiah dan nilai wajar bangunannya adalah 2 miliar 970 juta ya. Berarti seperti biasa, kalian sudah ketahui kalau misalnya ada nilai buku dan nilai wajar, kalau selisihnya berarti kita harus menguranginya antara nilai wajar dengan nilai bukunya sehingga kita dapatkan berapa nilai selisihnya nanti. Lalu selisih nilai pasar tanah yaitu nilai bukunya sekitar 800 juta dan nilai wajar tanahnya sebesar 1.200.000.000 dan sisanya bisa diakui sebagai goodwill. Nah, pada umumnya mesin disusutkan 5 tahun katanya dan bangunan disusutkan sebesar selama 10 tahun, sedangkan goodwill tidak diamortisasikan sesuai dengan PSAK 15. Nah, selama tahun 2016, PT Cemara mengumumkan laba bersih sebesar 1.600.000.000 dan dividen tunai sebesar 400 juta. PT Perkasa sendiri membagikan dividen tunai itu sebesar 500 juta selama tahun 2016. Nah, tugas kita bisa lihat di halaman 13. Yang pertama katanya buatlah jurnal eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Lalu lengkapilah perhitungan jurnal eliminasi. Yang ketiga isilah kertas kerja konsolidasi yang telah disediakan. Dan keempat susunlah laporan laba rugi konsolidasi.
laporan saldo laba konsolidasi dan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Perkasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, jadi kita sebenarnya overall dia sama seperti kasus Kampan, namun di sini ada lagi tambahan yaitu dia minta susunan laporan laba rugi konsolidasi. Jadi bukan hanya laporan posisi laporan konsolidasinya saja, laporan keuangan konsolidasi saja, tetapi dia juga minta buatlah laporan laba rugi konsolidasinya juga seperti itu. Nah, seperti biasa, yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu membuat jurnal eliminasinya terlebih dahulu. Pada hari itu kita akan langsung saja masuk pada perhitungan selisih dan lain-lainnya ya, untuk apa namanya pembuatan jurnal eliminasi pada kasus kelima ini. Nah, ya oke ya. Ini yang seperti kalian lihat ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Tentunya eh, apa hal-hal yang perlu dieliminasi terkait dengan perusahaan afiliasi atau perusahaan yang memiliki ikatan antara PT Perkasa dan PT Cemara ya. Di sini kita lihat untuk tanggal 21 dua 12 tanggal 31 Desember 2016 yaitu diketahui ya bahwa memang PT Cemara ini kan memberikan dividen kepada PT Perkasa ya senilai berapa? Tentunya karena di sini perlu kita perjelas lagi bahwa kasus kelima ini merupakan kasus sambungan atau lanjutan dari kasus kedua, skenario kedua, di mana PT Perkasa itu hanya membeli PT Cemara sebesar 80%, sehingga ketika dia mendapatkan dividen, otomatis tidak mendapatkan sepenuhnya dividen tersebut ya. Kalau kita lihat di sini, hmm, pengakuan laba ya, yang pertama itu laba dijelaskan pada kasus kelima ini dibagikan. Selama tahun 2016, PT Cemara mengumumkan laba bersihnya yaitu sebesar 1.600.000.000 ya. Jadi di sini pendapatan dari PT Cemara ini adalah penjumlahannya ya. Ini ya. Oke. Bikin annotation dulu. Sorry, sorry. Kita lihat ya di sini ya. Bahwa di sini dividen tunainya itu adalah 500 juta ya. Coba kita cek dulu ya. Kita dikalikan 80% ya. Nah, jadi kalau mengeliminasi untuk laba bersih yang diumumkan oleh PT Cemara itu ya, itu adalah 1.600.000.000. Jadi otomatis kalau 1.600.000.000 dia dapatnya sekitar 960 ya. Mhm. Ini ya. Dia dapatnya 1.960.000. Nah, kalau dividen tunainya itu kan 80%, kita kalikan dengan dividen yang dikeluarkan itu adalah 400 juta. Jadi dapatnya adalah 320 ya. Jadi kalau pentotalan 960 ditambah 320 otomatis 128.
Itu adalah pendapatan yang diterima oleh PT dari PT Cemara ya, karena memang PT Cemara eh, dijelaskan di sini selama tahun 2016 itu dia mengumumkan laba bersihnya 16 dan dividennya 400. Jadi kemungkinan yang diterima dari PT Cemara karena kepemilikannya 80% adalah hanya sekitar 1.280.000.000. Ini yang kepentingan pengendali ya. Jadi karena memang PT Perkasa itu belinya di atas 50%, jadi otomatis eh, PT Perkasa memiliki hak pengendali terhadap PT Cemara ya. Sedangkan otomatis karena dimiliki 80% berarti sisanya adalah 20% itu milik non pengendali. Non pengendali ya. Nah, non pengendali juga kita hitungkan berapa ya. Di sini pendapatan dari PT Cemara, kepentingan non pengendalian, ini totalnya nak ya, dividen dan kepentingan non pengendali ekuitasnya adalah 240 juta. Jadi 20% karena sisa dari 80% ada 20% dikali 1.600.000.000 dapatnya adalah 240 juta ya, dan 20% dari 400 juta dividennya ya itu berarti adalah 80 juta. Jadi kalau di total jadinya adalah 320 juta. Nah, ini untuk eh, pengendali, pengendali ini non pengendali. Akan ditulis di bagian halaman 30 di buku kertas kerja eh, akutan kertas kerja akuntansi keuangan lanjutan ya di modul kita ya di halaman 30 ya. Nah, berikut ya. Ini nanti bisa di screenshot atau nanti di stop dulu untuk videonya. Nanti kalian bisa sambil nyalin ya, sambil memperhatikan nih ya. Kira-kira bagaimana apa penulisannya biar rapi dan untuk perhitungannya, Ibu rasa harus kalian catat juga ya di space yang mungkin masih bisa seperti itu agar nanti waktu mengulang lagi pelajaran nanti bisa ingat oh ini gini cara nyarinya seperti itu ya. Nah, lalu kita lanjut ke modal saham. Oh, ini seperti biasa kalau modal saham dan lain-lainnya itu nak ya kita mencari selisih yang diatribusikan tentunya dan aset bersih daripada PT Cemara ya. Karena untuk kita tandingkan nanti dengan berapa apa namanya dengan berapa uang atau investasi yang kita berikan untuk mendapatkan 80% saham daripada PT Cemara itu sendiri. Lanjut ke bagian yang ketiga. Ini kita lanjut ya ke bagian ini ya. Nah, di sini ada apa namanya modal saham dan lain-lain ya. Nanti kalau misalnya kalian kok bingung ya, Bu, apa namanya investasi dan lain-lainnya, nanti bisa bisa kalian rujuk lagi di kasus kedua, skenario kedua seperti itu. Nah, kalau untuk modal saham, saldo laba dan selisihnya itu, makanya kata Ibu bisa di apa namanya dirujuk lagi di kasus kedua, di skenario kedua seperti itu. Nah, sebenarnya walaupun nggak dirujuk, kita juga akan bisa mendapatkan informasi ini ya dari laporan posisi keuangan di kasus kelima di halaman 11 dan halaman 12 itu kan ada tabelnya ya. Nah, untuk modal saham dan saldo laba sendiri itu kita dapatkan dari saham biasa ditambah agio saham dan saldo laba ya saldo labanya ya. Jadi kalau modal saham ini kita dapatkan dari
saham biasa dan Agiusa. Di sini modalnya adalah 2 miliar ya. Dan agio sahamnya adalah 800 juta. Jadi kalau di total jadi 2.800 ya, atau 2.800.000.000 gitu. Kalau saldo laba 1 Januari itu kalian bisa lihat di halaman 12, untuk saldo labanya ada 2.800.000.000. Nah, sekarang kita investasi pada PT Cemara. Investasi pada PT Cemara di sini sudah jelas, nah, dijelaskan bahwa katanya PT Perkasa telah membeli 80% saham PT Cemara dengan harga pembelian sebesar 5.500.000.000. Jadi nggak perlu dicari lagi ya, karena dia nggak menjelaskan berapa lembar sahamnya, seperti itu ya. Dia langsung kasih tahu berapa nominalnya kita beli PT Cemara itu senilai 5.500.000.000 seperti itu. Nah, 5.500.000.000 ini kita eh, asumsikan sebagai, eh, kita letakkan sebagai investasi pada PT Cemara ya, di bagian debit, di bagian kredit, dan kepentingan non pengendali itu adalah selisihnya ya, selisihnya ya, kepentingan non pengendali ya. Nah, jadi di sini kan dijelaskan bahwa 20% ya. Untuk kepentingan non pengendalinya. Dan ini untuk selisih yang kemarin kita cari itu di apa, selisih antara tanah, bangunan, dan goodwill. Jadi kalian bisa bikin dulu sebenarnya di bagian bawah ya. Kalau selisih nilai pasar dan bangunan ya, di sini dijelaskannya katanya selisihnya itu, ada Ibu tutup dulu ini, kita coba bikin di bagian bawah ya. Di sini dijelaskan katanya 2 miliar. Terus dia sembilan sebagai 9.70 ya, dikurangi dengan 2.220 ya. Kita lihat dulu ya. Kemungkinan ini ada salah penulisan dia ya, karena kita kemarin udah cari di kasus 9, kasus 2, skenario 2 itu, ini ada perbedaan sedikit ya. Ini 2.750. Ini selisih bangunan ya. Kalau yang ini 400. Oke, 400 ya. 400, eh 400, 1.200 dikurangi dengan 800. Ini kita kurangi. Ini dikurangi dengan ini. Untuk selisih, ini selisih tanah ya. Coba 80% dikalikan dengan ini. Sorry. Lupa sama dengannya. Ini ya, 600 ya. Ini kita kalikan. Em, ini untuk selisih, sorry, sorry. Sorry, kita bikin ini dulu. 80% dikali dengan 400 ya. Jadi 320. Ini selisih ya. Untuk selisih, selisih ini selisih bangunan. Ini untuk selisih tanah ya. Nah, kalau kita jumlahkan, nah ya,
Kita jumlahkan ini berarti kan 600 ditambah dengan 320 adalah 920. Sedangkan selisihnya itu adalah 1.020.000.000 ya. 1.020.000.000. 1.020.000.000 ini kalian dapatkan dari ini nak ya. Dia kan ada kan kita kan 5.500.000.000, sedangkan ini kita adalah ini 2828 ini. Coba 28 ditambah dengan 28 ya. Sama dengan ini ditambah dengan 56 ya. 5 miliar. 5.600.000.000 ya. Nah, ini 120 berarti 120 ya, 1.020 ya, kita kurangi aja. Ini dikurang dengan ini, berarti sisanya 100 ya. Sisanya berarti ini adalah good gitu ya. Ini berarti buat annotationnya 80% ya. 80%. Nah, gitu. 80%-nya dari ini ya. Ini juga 80% yang dari ini ini. Ini adalah selisihnya nih. Selisihnya 1.020.000.000. Ini total ini ya 600 ditambah 300 berarti 1.020.000.000 dikurangi dengan 920.000.000 berarti goodwill-nya adalah sisanya 100. Nah, maka baru kita buat di sini untuk perhitungannya ya di sini ya. Kan kita dapatkan selisihnya adalah 1.020.000.000 ya, kita tambahkan ya saldo laba, modal saham, saldo laba, selisih di debit dan investasi pada PT Cemara, kepentingan non pengendalinya adalah 1.120.000.000. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya lagi di perhitungan jurnal eliminasi ya. Nanti Ibu akan jelaskan lagi juga. Nah, yang ini tadi cara perhitungan kita tadi yang secara eh, apa namanya secara seperti yang kasus-kasus sebelumnya seperti itu. Nah, kalau sudah ya kita dapat buat jurnal atribusinya untuk jurnal eliminasi untuk selisih yang diatribusikan ke tanah bangunan dan selisihnya goodwill ya. Tanah adalah 320 juta, bangunan 600 juta ya, selisihnya tadi goodwill tadi ada 100 ya di sini tadi ya. Sisanya selisihnya adalah 1.020.000.000. Nah, lalu dijelaskan juga ada beban amortisasi ya. 10%. Jadi amortisasi dari bangunannya di sini karena bangunannya adalah 600 juta, jadi 10% dari 600 juta adalah 60 juta. Jadi beban amortisasi pada akumulasi 60 juta, 60 juta seperti itu. Nah, lalu kita bisa lanjut ya ke jurnal eliminasinya ya. Nah, ini untuk perhitungan mudahnya sebenarnya nak ya. Terus dulu annotation-nya ya. Ini yang lebih mudahnya ya, kita lihat di sini ya untuk perhitungannya. Ini kalian bisa kerjakan di halaman 31 ya. Nah, ini saldo Januari, laba bersih, dividen, saldo 31 Desember 2016.
Sudah jelas dari awal Ibu jelaskan bahwa memang PT Perkasa ini membeli PT Cemara hanya 80% pada kasus ini, sehingga dia rasionya ada 80-20 seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, di sini kan ada yang namanya di halaman investasi saham PT Cemara di halaman 13 ya, di kolom apa? Investasi saham PT Cemara itu ada 6460. Nah, ya 60 kita kalikan dengan 80% ya, 5168 ya. Nah, di sini kan eh, kita ketahui ya, di sini 28 ditambah 28 untuk yang bagian saldo laba tadi yang sudah Ibu tunjukkan ya, 28 ditambah 28 jadinya 56 ya. Di sini ada 80% ya, 56 dikali 80% itu adalah 4480 ya. Ini dan sisanya ini adalah 20%-nya. Nah, 20% ya. Intinya kayak gini ya. Ini kalau 28 ini 28 ya ditambah 28 kemudian 56 ya. 56 56 ya. Nah, 56 itu untuk yang 80% dikali 56 itu adalah 4.480.000.000. Sedangkan kepentingan non penggalian lainnya adalah 20% 45.600 sama dengan 1.120.000.000. Nah, ini ya. Nah, inilah yang tadi kita letakkan pada jurnal eliminasi juga. Nah, di sini untuk laba bersih di apa di kasus itu dijelaskan 1.600.000.000 ya. Nah, kita tetap harus bagi ya. Untuk kepentingan pengendali atau investasi itu 80% dikali 1.600.000.000 ya. Itu adalah enggak terlalu ini aja ya. 16 aja Ibu tulis ya. Eh, ini adalah 300 1.280.000.000 ya. Sedangkan 20%-nya itu dikali 1.600.000.000 itu adalah 320.000.000. Nah, ini yang untuk bagian ini tadi udah ini sudah. Nah, ini untuk dividen. Dividen diumumkan 40%. 80% ya sini aja deh. Kali 400 juta sama dengan 320 ya. Terus 20% dikali 400 juta sama dengan 80 juta ya. Nah, ini untuk dividen. Nah, kalau untuk saldonya nanti kalian bisa tambahkan sendiri aja. Ini untuk dividen kan dia dikeluarkan oleh PT Cemara ya, sehingga dia harus di dalam kurung ya. Nah, gitu. Jadi ini ditambah ini dikurang ini tambah ini ditambah dikurang 80 juta jadinya 1.360 2.800 jutanya diturunkan ininya jadi 4 miliar. Oke, kita untuk jurnal eliminasi dan perhitungan eliminasi kita cukupkan sampai di sini. Kalian bisa kerjakan ini di buku kalian ya. Jangan lupa perhitungannya juga kalau bisa dituliskan ya di bagian lembar yang
putih atau yang kosong ya untuk mengingat bahwa bagaimana cara menghitungnya. Kita akan lanjutkan ke kertas kerja konsolidasi dan laporan keuangan pada sesi berikutnya. Untuk itu Ibu pamit undur diri, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.